Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manfaat dan Kegunaan Kompas dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Arifah Enda Asia dengan NIM 027. Dan yang kedua, Mistiani dengan NIM 072. Yang ketiga, Asna Fadila Rahmawati dengan NIM 132. Yang keempat, Khairunisa Cahyaningrum NIM 157. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu pengertian kompas. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas terbagi menjadi dua, yaitu kompas analog dan kompas digital. Perbedaan kompas analog dan kompas digital terletak pada komponen atau materi yang digunakan. Pada kompas analog menggunakan jarum atau lempengan besi sebagai penunjuk arah. Sedangkan pada kompas digital menggunakan komponen-komponen elektronika seperti sensor magnet. Umumnya sebuah kompas tentu mempunyai bagian sebagai penyusunnya. Bagian-bagian dari kompas sebagai berikut. Yang pertama, dial atau permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat, mulai dari 0 derajat, 360 derajat, dan huruf N, Not, ES, Reverse, S, Sound. Yang kedua, tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat, dapat diputar. Dan yang ketiga, visir atau lubang dengan kawat halus membidik sasaran. Dan yang keempat, kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. Dan yang kelima, jarum penunjuk selalu menunjuk utara magnet. Dan yang keenam, alat penggantung untuk tempat ibu jari menopang kompas saat membidik. Yang selanjutnya yaitu kegunaan kompas. Yang pertama, sebagai kegiatan pelayaran. Peraturan navigasi yang harus ada di kapal, salah satunya adalah kompas magnet. Kompas magnet berfungsi untuk menetapkan arah haluan kapal dan juga menetapkan arah baringan suatu target sasaran. Untuk penggunaan kompas di malam hari, kompas dilengkapi dengan lampu penerangan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai kegiatan penerbangan. Swing kompas adalah kegiatan melakukan kompensasi kompas pesawat terbang dengan tujuan memperoleh deviasi minimum terakhir pada berbagai titik. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai kegiatan pembangunan gedung bertingkat. Saat ini terdapat banyak bangunan yang tersusun dari banyak lantai, puluhan bahkan ratusan kamar dan koridor. Terkadang hal tersebut orang merasa kesulitan dalam mencari dan menuju sebuah bangunan. Sistem navigasi diketahui dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kompas adalah salah satu alat bantu dalam navigasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis kompas. Kompas yang pertama adalah kompas bidik atau prisma. Fungsi utama kompas ini adalah untuk mempermudah menghitung sudut bidik atau tempat atau benda secara langsung. Yang kedua adalah kompas orienting atau silva. Fungsi utama kompas ini adalah mempermudah menghitung dan membaca peta secara langsung. Dan kompas yang ketiga adalah kompas biasa. Fungsi dari kompas biasa adalah hanya sebagai petunjuk arah berdasarkan
Kemudian yang terakhir yaitu cara mempergunakan kompas. Yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut menunjukkan arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir, melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 dengan kaca dial. Kaca pembesar tersebut berfungsi sebagai membidik ke arah visir atau membidik sasaran dan mengintai derajat kompas pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Yang keempat, apabila sasaran bidik 30, maka bidiklah ke arah 30. Sebelum menuju sasaran sepanjang jalur 30, carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya. Sebab rute ke-30 tidak selalu datar atau kering. Kadang berbencoh. Di tempat itu kita melambung atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30. Yang kelima yaitu sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik atau back azimut atau back reading agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.